Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, BPSDM Perhubungan. Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta merupakan potensi dan faktor terpenting yang harus terus dikembangkan kualitasnya agar mampu membawa negara kesatuan ini menjadi bangsa yang modern, maju, dan mandiri. Dengan kondisi geografis, demografis, dan berbagai potensi yang dimiliki bangsa ini, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat vital. Saat ini, Kementerian Perhubungan gencar membangun berbagai infrastruktur transportasi dan mengembangkan sistem pelayanan transportasi nasional untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan antar moda transportasi. Kualitas profesional sumber daya manusia transportasi berperan sangat vital untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal dan berdaya saing tinggi, sehingga sektor transportasi dapat menjalankan perannya sebagai urat nadi kehidupan masyarakat dan bangsa. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah pelaksana teknis Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya membentuk insan transportasi yang prima, profesional, dan beretika, BPSDM Perhubungan mengedepankan interaksi aktif dengan seluruh stakeholder secara intensif dan berkesinambungan melalui pendekatan inovasi quadruple helix, melibatkan partisipasi pihak akademik, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Saat ini, sektor transportasi telah memasuki era globalisasi yang sesungguhnya dan menghadapi berbagai tantangan besar, seperti pemberlakuan ASEAN Free Trade Area, tantangan mengantisipasi pergeseran fundamental ke arah aplikasi digital yang serba cepat dan berskala internasional, dan tantangan mewujudkan pelayanan berbasis smart and green transportation yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Dalam upaya mempersiapkan cikal SDM transportasi masa depan yang tangguh, cerdas, dan memiliki kecepatan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, BPSDM Perhubungan melaksanakan proses seleksi penerimaan calon taruna yang ketat, terdiri dari tahap seleksi akademik, psikotes, seleksi kesehatan, seleksi kasamaptaan, dan seleksi wawancara. Program Masa Dasar Pembentukan Karakter Calon Taruna atau Madatukar adalah candra di muka untuk melatih sikap dasar pantang menyerah, disiplin, kerja keras, dan kerjasama. Sikap mental ini akan menjadi karakter dasar dan yang paling utama untuk menjadi insan transportasi yang unggul. Program Madatukar dilaksanakan di Balai Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Karakter Transportasi Pasir Jambu, Bandung. Fasilitas balai di bawah BPSDM Perhubungan ini dirancang khusus untuk melaksanakan program pembentukan karakter yang diharapkan dapat menanamkan semangat kebangsaan, kerjasama, dan lahirnya insan perhubungan masa depan yang berhati Indonesia. Ketarunaan dan pola asuh disiplin around the clock adalah ciri khas pendidikan dan pelatihan transportasi. Taruna dan taruni wajib tinggal di asrama agar mereka lebih sempurna menyerap ilmu dan skill transportasi serta lebih cepat membentuk karakter yang menjadi ciri khas insan perhubungan, yaitu kemampuan mengamalkan 5 citra manusia perhubungan. BPSDM Perhubungan memiliki unit pelaksana teknis yang terdiri dari politeknik, akademi, dan balai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam rangka membangun organisasi pendidikan vokasi yang berkelas internasional, seluruh unit pelaksana teknis transportasi darat, laut, dan udara ini memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, modern, dan berbasis teknologi transportasi terbaru dan berstandar internasional. Kurikulum diklat dirancang link and match dengan kebutuhan dan perkembangan di industri transportasi. Instruktur adalah aktor utama untuk menjamin transfer of knowledge dan transfer of values di sektor transportasi. Seluruh materi diklat disajikan oleh instruktur berpengalaman, ahli, dan bersertifikat internasional.
Instruktur ini merupakan ujung tombak untuk membentuk insan transportasi yang profesional dan berdaya saing tinggi. Insan transportasi yang mampu mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi serta pelayanan prima. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat adalah unit kerja di bawah BPSDM Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi darat dan perkereta-apian. Unit pelaksana teknis Matra Darat adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau STTD Bekasi, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, Politeknik Perkereta-apian Indonesia Madiun, Politeknik Transportasi Darat Bali, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. Wahana Bakti. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi laut. Unit pelaksana teknis Matra Laut adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Pelayaran Barombong, Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Politeknik Pelayaran Sorong, Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta. We are the best, Barat. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi di dunia penerbangan, unit pelaksana teknis Matra Udara terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan SDM transportasi udara yang tangguh. Unit pelaksana teknis di Matra Udara adalah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Politeknik Penerbangan Surabaya, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Jayapura, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug. Saya bagian dari beasiswa 3T pemerintah pusat. Setelah saya jadi pilot, saya ingin mengabdi di Papua. Dalam rangka implementasi program prioritas Nawacita tentang pemerataan kesempatan pendidikan tinggi, BPSDM Perhubungan melaksanakan program beasiswa unggulan 3T. Program beasiswa ini bertujuan memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik lulusan SMA atau sederajat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil untuk menjadi taruna transportasi. BPSDM Perhubungan juga berkontribusi melaksanakan program diklat pemberdayaan masyarakat dengan memberi pelatihan keahlian terapan pada masyarakat di usia produktif. Sebagai instansi teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, BPSDM Perhubungan mendorong setiap unit pelaksana teknisnya untuk menjadi badan layanan umum. Dengan penetapan sebagai badan layanan umum, setiap UPT diharapkan lebih leluasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Aparatur perhubungan adalah garda terdepan dan berperan sangat vital sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pelayanan transportasi di masyarakat. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan adalah unit pelaksana teknis BPSDM Perhubungan yang bertugas meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial profesional. Pusbang Aparatur Perhubungan ini merupakan kawah candra di muka untuk mempersiapkan para calon pemimpin aparatur Kementerian Perhubungan. The best leader are trained here. Pelantikan perwira transportasi adalah puncak pencapaian akademik taruna dan taruni transportasi. Mereka telah ditempa secara fisik, mental, dan akademik untuk menjadi kader insan perhubungan yang mampu mengamalkan 5 citra manusia perhubungan.
Baktimu telah dinanti, bangkitkan semua kemampuan. Mari kita bangun bangsa ini. Terima kasih Bang Rida selaku moderator. Yang saya hormati Kepala Teknos Jenius Banda Aceh. Yang saya hormati kepada seluruh tentor Teknos Jenius Banda Aceh. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh peserta yang mengikuti Binsik Lapor Bincang Asik seputar Sekolah Vokasi Transportasi Darat Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Nindya Syahri Ramadan, asal dari Aceh Kabupaten Semelu, SMP dari Pesantren Terpadu Insyabuddin, SMA Negeri 10 Fajarapan, dan sekarang saya kuliah di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Angkatan 40. Nah, baik adik-adik, saya berserta dua rekan saya nantinya, Taruna Muda Askari dan Taruna Muda Fasa, akan memberikan sedikit informasi, trik, maupun yang akan dilaksanakan nanti pada pencatat seleksi penerimaan calon taruna. Baik, untuk yang sekarang, Abang akan menjelaskan terlebih dahulu pola pembibitan, yaitu yang akan dilaksanakan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Jadi pola pembibitan ini sendiri baru dilaksanakan pada tahun 2018-2019 pada angkatan 40, yang mana pola pembibitan itu sendiri yang nantinya setelah menyelesaikan pendidikan akan langsung diangkat menjadi anggota SN, yaitu aparatur sipil negara. Nah, ada dua pola pembibitan nih di STTD, yaitu pola pembibitan pusat dan ada juga pola pembibitan daerah. Pola pembibitan pusat itu sendiri adalah pola pembibitan dari Kementerian Perhubungan yang nantinya akan disebar ke seluruh Indonesia dan nanti mereka akan bekerja ke dishub-dishub di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua adalah pola pembibitan daerah, yaitu daerah akan bekerja sama pada kampus yang telah ditandatangani MOU, dan mereka nantinya setelah tamatan dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat, mereka akan balik lagi ke daerah mereka masing-masing. Seperti halnya mereka daerah Simelu nih, daerah Simelu. Nah, setelah pendidikan, mereka balik ke daerah masing-masing. Nah, kelebihan dan kekurangan dari pola pembibitan pusat dan daerah itu adalah kalau pusat, mereka akan disebar ke seluruh Indonesia. Dan yang kekurangannya adalah mereka tidak dibiayai uang makan, uang transport, dan uang jajan. Nah, itu kekurangannya. Sedangkan untuk pola pembibitan daerah, seluruh uang makan, uang jajan, dan uang transport itu mereka akan ditanggung oleh daerah masing-masing. Itu kelebihan kekurangannya. Oke, selanjutnya. Persyaratan apa saja yang STTD? Yaitu yang pertama, persyaratannya adalah SMA, yaitu jurusan IPA atau sederajat. Dan kedua adalah SMK. Tidak semua jurusan SMK itu dapat mendaftar di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Ada beberapa jurusan saja, yaitu teknologi konstruksi, teknologi geomatika, teknik ketenagalistrikan, teknik mesin, industri otomotif, elektronika, komputer, dan telekomunikasi. Nah, ada beberapa juga sekolah perhubungan yang menerima jurusan IPS seperti pelayaran dan penerbangan. Untuk STTD sendiri itu jurusan IPS ditiadakan. Oke, selanjutnya adalah tahapan seleksi. Untuk tahapan seleksi di tahun Abang di tahun 2019 itu masih lengkap seperti sekarang, tes SKD, kesehatan, kesemaptaan, psikotes, dan tes akademik dan wawancara. Nah, tetapi waktu tahun 2020 itu tes akademik atau TPA itu ditiadakan dikarenakan ada COVID, jadinya itu tidak ada dilaksanakan tes akademik. Nah, yang pertama tes SKD nih. Tes SKD mungkin kalian udah tahu apa-apa aja yang perlu kalian ujiankan, itu TIU, TWK, TKP. Nah, untuk materi SKD, TIU, passing grade tahun 2019 itu adalah
85, TWK 80, dan TKP 153 kalau nggak salah. Nah, pada tahun abang itu tuh lumayan sulit dikarenakan passing grade-nya tinggi, dan untuk 2020 sampai sekarang itu passing grade udah diturunkan. Oke, lanjut. Tes kesehatan. Tes kesehatan itu nanti ada di tes tinggi badan, berat badan, penglihatan, fisik. Nah, apa aja nih nanti? Fisiknya nih apa-apa aja? Nah, pertama, dari anggota badan kalian, anggota paling atas. Mata, mulut, gigi, kaki, dan juga yang lainnya. Nah, untuk yang fatalnya nih, untuk yang fatal di tes kesehatan. Kalau menurut abang yang fatal itu untuk laki-laki, itu varikokel. Itu paling fatal untuk laki-laki. Nah, untuk yang umumnya itu ada gigi, ada minus, mata minus, dan juga buta warna. Itu paling fatal menurut abang. Oke, lanjut ke tes kesemaptaan. Tes kesemaptaan ini ada push up, sit up, saturan, dan lari 12 menit. Nah, abang kasih beberapa trik untuk lari 12 menit ini. Mungkin beberapa kalian ada yang udah tes beberapa kali, 2 kali mungkin, ada 3 kali, tapi juga belum lewat kan. Nah, ini ya mungkin abang kasih beberapa trik untuk lari 12 menit yang bisa mencapai 7-8 putaran. Nah, yang pertama itu kalian larinya harus stabil, nggak ngebut tapi kencang, nggak juga lambat. Jadi kalian kencang lari tapi itu stabil larinya. Nggak usah ngebut di awal. Itu nanti kalian akan sesak napas nanti. Karena ada tuh beberapa peserta yang sprint di awal. Nah, putaran kedua ketiganya itu udah sesak. Ya kenapa? Karena mereka habisin di awal. Nah, seterusnya nanti di menit terakhir, 1 menit terakhir itu ada peluit, 3 peluit kan. 1 menit terakhir, peluit pertama 30 detik, peluit kedua, dan berhenti peluit ketiga. Nah, di peluit pertama itu kalian langsung gas, lari secepat mungkin, biar dapat 1 putaran, minimal 1 putaran yang terakhir. Peluit kedua kalian udah mulai santai, dan peluit ketiga kalian berhenti. Itu kalau abang dulu gitu. Nah, untuk yang push up nih, berapa minimalnya push up atau sit up. Nah, untuk push up itu 45, sit up 50, dan saturan itu 3 kali putaran 36 detik. Itu udah bagus nilainya saturan. Nah, untuk psikotes. Tes psikotes. Untuk tes psikotes, itu nantinya ada beberapa tes, yaitu tes koran, tes menggambar, ada juga tes TPA di situ. Ada soal matematik. Nah, di dalam soal matematik itu nanti kalian dikasih waktu 1 menit untuk menjawab 20 soal. Itu berarti kalian harus sebanyak-banyaknya mengisi soal yang pada dalam 1 menit itu. Jadi 1 menit kalian harus mengisi sebanyak-banyaknya dalam 20 soal. Itu nggak terlalu susah sih menurut abang, soal-soalnya pas matematik basic. Menurut abang kalian bisa. Nah, terus untuk tes korannya nih. Tes koran ada beberapa peserta yang abang lihat waktu abang tes. Pertama dia nih kencang, naik grafiknya, terus turun. Nah, itu salah. Waktu tes koran itu kalian harus stabil ngisinya, minimal stabil. Nanti kan setelah kalian ngisi itu nanti kalian lihat ada grafiknya nanti. Apa naik grafik kalian atau turun atau standar. Nah, minimal grafik kalian itu stabil, lurus. Kalau bisa dari sedang ke tinggi. Jangan dari tinggi ke rendah. Nah, ada beberapa orang juga yang waktu tes koran ini dia ngeblank. Kenapa? Ya karena dia cepet-cepet ngisinya. Karena cepet-cepet, terlalu cepet-cepet dia ngeblank.
berhenti. Itu diwaspadai. Oke, lanjut ke tes akademik. Tes akademik itu ada wawasan kebangsaan, English, TPA, dan matematik. Di tahun abang dulu ada juga fisika, Mas In. Nah, itu soal fisiknya cukup susah, mungkin udah mahasiswa sih soalnya menurut abang. Soal susah. Nah, untuk sekarang abang nggak tahu gimana ya. Masih sama, tes akademik dulu nggak ada passing grade sih. Nggak ada passing grade. Jadi kalian ngisi semampu kalian. Semampu kalian berapa yang kalian bisa kalian isi. Nah, lanjut tes wawancara. Tes wawancara ini nanti paling terakhir nih tes wawancara. Nah, kalian ditanya pertanyaan basic aja. Nama, asal, kampus, tujuan kampus mau kemana, terus hobi, juga kemampuan, bakat. Misal, nanti bakat kalian nih nyanyi. Kalian disuruh nyanyi nanti di dalam ruangan tuh. Nah, juga yang bakatnya taekwondo, disuruh taekwondo di situ. Nah, untuk tes tahap-tahap seleksi mungkin udah selesai. Izin Bang, lanjut. Oke, selanjutnya adalah berkas apa saja yang perlu disiapkan pada tes si pencatar. Nah, yang pertama itu pas foto terbaru, warna latar belakang merah, foto menghadap ke depan, ukuran foto 4x6. Ukurannya minimal 120 dan maksimal 200, format JPG. Nah, ada yang nanya nih nanti, Bang, fotonya pakai baju apa? Bebas bajunya, yang penting sopan, minimal kemeja. Terus KTP bagi catar 17 tahun ke atas, dan bagi catar yang tidak mempunyai KTP, maka mereka akan mengupload KK dan juga surat keterangan kependudukan. Formatnya masih sama dan ukurannya masih sama 200 KB. Nah, lanjutnya nih, ijazah. Ijazah SMA sederajat. Nah, bagi yang belum dinyatakan lulus atau yang belum mendapatkan ijazah, itu mereka akan mengupload nilai lapor. Nilai rata-rata lapor 2 semester di belakangnya. Mereka cuma meminta nilai lapor yang 2 semester di belakangnya. Itu maksimal ukurannya 700 KB. Oke. Terus surat penyetaraan atau persamaan ijazah dan Kementerian Pendidikan untuk kalian yang bersekolah di luar negeri atau memiliki ijazah yang berbahasa asing. Nah, itu kalian harus meminta surat penyetaraan atau persamaan ijazah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya adalah tanda bukti pembayaran formulir pendaftaran. Formatnya JPG, ukuran maksimal 200. Oke, tips and trik sukses masuk PTD STTD. Yang pertama dan kedua nih sama nih, belajar soal-soal SKD dan belajar soal psikotes. Kalian harus sebanyak mungkin mengisi atau menyelesaikan soal SKD atau psikotes. Kenapa? Karena nggak semua soal itu sama kan nanti. Ada yang ngacak. Dan soal itu banyak, nggak cuma satu aja. Kan harus bisa menyelesaikan atau mengisi nanti soal-soalnya. Dan nggak rugi juga bagi kalian nanti kalau misalnya kalian kelebihan belajar, nggak rugi. Nah, itu untung bagi kalian. Nah, selanjutnya ada persiapan ketahanan fisik. Mungkin dari kalian ada yang udah jogging mungkin, push-up, sit-up untuk tes-tes Bintara, Tamtama, atau Aqualakmil kan. Kan banyak yang lainnya nih. Nah, STTD juga. Itu sama. Ada push-up, sit-up, dan juga saturan. Nah, ini yang penting yang terakhir. Selalu minta doa dan restu orang tua. Itu yang paling penting menurut abang. Sebesar apapun usaha kalian, kalau misalkan nggak minta restu dari orang tua atau minta doa orang tua, terus kayak sama aja bohong. Jadi setiap kalian ingin melakukan tes itu, setidaknya kalian minta izin lah. Izin Bu, izin Ayah. Saya mau tes gitu. Jadi ya doa mustajab itu doa orang tua. Oke, mungkin itu dari abang.
Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama. Jika ada pertanyaan silakan disimpan dahulu atau bisa ditulis di kolom komentar. Kepada Taruna Muda Fasa, lanjutkan ke slide bagian kedua. Oke, terima kasih banyak ini bagi Taruna Nindya Syahril Ramadan yang sudah memberikan informasi yang begitu bermanfaat bagi adik-adik kita bersama. Terima kasih banyak. Ini selanjutnya kita akan lihat bagian 2 yang akan dipaparkan oleh taruna muda kita, Mumtaz Alfanza Zalza. Beliau dari jurusan D3 MTJ Manajemen Transportasi Darat, pola pembibitan dari Pemda Aceh Jaya dengan asal Kabupaten Aceh Jaya. Mari kita simak berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior, mohon izin menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Mumtaz Al-Anfasa Zalza, notar 2102269, asal Kabupaten Aceh Jaya, Pemda Aceh Jaya. Jurusan Manajemen Transportasi Jalan. Penempatan kampus Mempawah, Kalimantan Barat. Baik, pada waktu yang berbeda ini saya ingin memperkenalkan lanjutan bagi charter Taruna STD yang ingin masuk dan menjadi Taruna STD. Yang seperti yang kita tahu sendiri, PTD STD adalah panjangan dari Politeknik Transportasi Darat STD. Adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat yang ada di Indonesia. Jadi maksud vokasi di sini adalah sekolah yang sudah menjuru ke dalam transportasi jalan. Pada awalnya sejarah singkat PTD STD itu dari AAL. Jadi kalau orang dulu menyebutnya pendidikan STD ini dengan sekolah LLAJ karena dulunya memang dari D3. Terus dengan seiring waktu terus berubah hingga pada tahun 2000 mengganti nama menjadi STD, dan pada 2019 STD sendiri merubah menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Next. Isi dari STD sendiri adalah sebagai pusat pendidikan transportasi yang modern, unggul, dan profesional. Karena di dalam ini para taruna dididik sesuai dengan sikap-sikap norma dan pribadi agar menjadi taruna yang siap dalam menghadapi dunia pekerjaan. Visi dan misi yang lainnya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat. Kemudian menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat. Dan menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional yang akuntabel, membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika. Terus mengembangkan dan bersama lembaga baik dalam maupun luar negeri. Untuk program studi sendiri, STD sudah memiliki 4 prodi, diantaranya Sarjana Terapan Transportasi Darat, D3 Manajemen Transportasi Jalan, D3 Transportasi Perkeretaapian, dan satu lagi jurusan baru D4 Teknik Rekayasa yang baru dibuka pada tahun 2022. Untuk profil STD sendiri, berikut adalah cuplikan video yang bisa rekan-rekan tonton sekalian untuk bisa dipahami dan
Dalam perkembangannya, transportasi di Indonesia dari masa ke masa terus bergerak, bahkan terus berevolusi secara signifikan. Dengan populasi yang mencapai lebih dari 260 juta jiwa dan kebutuhan pergerakan masyarakat yang semakin tinggi, perlu diimbangi dengan inovasi-inovasi nyata dari para penerus bangsa. Kelancaran lalu lintas darat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, serta memiliki andil dalam menurunkan angka kemiskinan. Diawali dengan nama Akademi Lalu Lintas yang diresmikan oleh Presiden RI Insinyur Soekarno pada tahun 1951, seiring perkembangannya, Sekolah Tinggi Transportasi Darat berubah menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia dengan peningkatan kerjasama di dalam dan luar negeri, serta peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas lulusan. Berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, PT DI STTD memiliki program Diploma 4 Transportasi Darat, Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, serta program Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Dibimbing oleh staf pengajar profesional, PT DI STTD memiliki educational formula dengan menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mampu membentuk peserta didik dengan jiwa yang pantang menyerah, prima, beretika, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi rasa pengabdian kepada masyarakat. PT DI STTD menyelenggarakan pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat dan dapat bersaing dengan kampus di negara Indonesia baik dalam kedinasan maupun non-kedinasan. Selain itu, kegiatan non-akademik seperti kesenian, olahraga, bela diri dan lainnya menjadi salah satu bentuk kebebasan dan dukungan PT DI STTD dalam mengembangkan bakat dan minat para taruna agar dapat terus melangkah dan bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur STTD menyampaikan bahwa Pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang perhubungan darat. Pendidikan vokasi ini sangat penting karena merupakan pendidikan yang aplikatif sehingga kami mencetak SDM-SDM yang bisa bekerja langsung di masyarakat. Visi misinya pendidikan STTD menyelenggarakan pendidikan vokasi yang modern, profesional, dan unggul. Bagaimana untuk mewujudkannya? Diwujudkan dengan beberapa misi, antara lain yang terpenting adalah mencetak kualitas SDM yang berkarakter. Karakter akhlak yang baik dan karakter kinerja yang baik atau karakter kerja yang baik. Karakter kerja yang baik seperti kerja keras, ulet, jujur. Sementara kita juga membekali dengan akademis serta keterampilan sehingga pada saat nanti keluar kita bisa melaksanakan transportasi dengan benar karena didukung SDM yang unggul. Selain itu, PT DI STTD dilengkapi sarana ibadah dengan adanya Masjid Nurul Fikri yang saat ini kapasitas existingnya hanya dapat menampung 450 orang. Dan dalam perkembangannya, rencana ke depan akan dilaksanakan perluasan pembangunan agar dapat menampung hingga 1.600 orang guna mengantisipasi jumlah taruna yang kian meningkat hingga saat ini sebanyak 3.100 taruna.
Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD sebagai lembaga pendidikan tinggi di bidang darat diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan andal di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar nasional serta mampu bersaing dalam pasar global, khususnya menghasilkan sumber daya manusia yang akan menentukan kebijakan dan mampu menjalankan tugas-tugas operasional baik pada sektor pemerintahan maupun swasta di bidang transportasi darat. Di masa pandemi COVID, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia juga menyelenggarakan pendidikan dengan mengedepankan protokol kesehatan, yaitu tarunanya harus rajin dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Tentu juga pola hidup sehat. Saya kira ini sangat penting dan semoga kita bisa membuat SDM unggul di bidang transportasi darat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi kepada taruna muda kita, Mumtaz Al-Alfanza Zalza, yang sudah memberikan informasi terkait visi misi dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dan berikutnya kita persembahkan juga bagian ketiga oleh taruna muda kita, Askari Al-Putri, dengan nomor taruna 2101055, jurusan D4 Transportasi Darat Sarjana Terapan, Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan, asal Kota Banda Aceh, dan kami persilahkan kepada Askari Al-Qudri, dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih untuk kepada moderator Bang Ridan. Mohon izin senior menyesuaikan. Izin perkenalkan diri, nama taruna muda Askari Al-Qudri, notar 2101055, jadi kelas 18 jurusan Transdap D4 Transportasi Darat Sarjana Terapan, kampus Bekasi, dan lulusan STT tahun 2021. Next one. Baik, untuk adik-adik sendiri, sobat-sobat STTD, kali ini saya sendiri akan menjelaskan tentang komposisi kegiatan taruna PDI STTD. Jadi di STTD itu tarunanya itu ngapain aja gitu, banyak kan. Nah, kalau kegiatan tarunanya itu ada sekitar 60% akademik, 30% kedisiplinan, dan 10% ekstrakurikuler. Kegiatan akademik sendiri itu dilaksanakan seperti perkuliahan biasanya dengan persentase terbesar karena memang kegiatan akademik ini sangat penting bagi pengetahuan taruna dan taruni setelah lulus dari kampus PTDI STTD. Nah, apa sih maksud 30% kedisiplinan? 30% kedisiplinan itu merupakan yang diterapkan di kehidupan sehari-hari di kampus PTDI STTD tentunya. Seperti berlatih baris berbaris, pembinaan fisik, PUDD atau peraturan urusan dinas dalam, dan masih banyak lagi. Salah satunya itu kedisiplinan ini itu kita diatur mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi. Semua kegiatan, semua tindakan, perkataan, semuanya telah diatur di PTDI STTD ini agar meningkatkan kedisiplinan kita sebagai taruna ke depannya. Nah, 10% kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sendiri dari PTDI STTD itu untuk mengasah minat dan bakatnya para taruna dan taruni PTDI STTD. Tentunya dengan banyak beragam ekstrakurikuler yang akan ditampilkan nantinya. Nah, untuk ekstrakurikuler ini sendiri juga sebagai refreshing agar tidak terjadinya ya stres gitu karena tugas-tugas dari dosen juga gitu sebagai pendinginan otak. Oke, next Bang. Nah, untuk kali ini saya akan jelasin tentang manfaat dan keunggulan masuk PTDI STTD. Nah, keunggulan yang pertamanya itu teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nia sampai Pulau Rote. Kita dapat mengenal seluruh budaya, seluruh bahasa, dan seluruh ciri-ciri khas dari
rekan-rekan kita yang se-Indonesia itu. Kita bisa kenal bagaimana adat Aceh, kita bisa kenal bagaimana adat orang Nias dari Sumatera Utara atau Palembang, Sumatera Selatan, atau Padang juga, dari Pulau Jawa juga kita bisa kenal, dan bisa juga bertemu dengan teman-teman kita dari daerah timur sana. Nah, yang kedua, disiplin yang tinggi. Sebagai taruna-taruni PTDI STTD, disiplin merupakan nomor 1 dan menjadi tunjangan hidup untuk taruna-taruni STTD. Karena dengan disiplin, semua hal yang kita lakukan akan berjalan lancar. Mulai dari bangun tidur, disiplin waktu, disiplin kegiatan, dan disiplin bicara juga. Cara bicara yang sopan dan yang benar. Yang ketiga, dosen yang ahli dalam bidangnya. Maksud yang dosen yang ahli dalam bidangnya itu dalam setiap mata pelajaran yang disampaikan oleh dosen merupakan ahli-ahli yang memang sudah teruji dan benar-benar sudah memiliki sertifikat dosen untuk mengajar itu. Sebisa dilihat dari gambar yang sebelah pojok kiri bawah itu, gambar salah satu contoh bahwa kita akan sering melaksanakan praktek kerja lapangan begitu. Nah, yang keempat, pastinya calon taruna-taruni perhubungan incar untuk sekolah kedinasan itu agar masa depannya terjamin. Syukur alhamdulillah di PTDI STTD ini sudah melaksanakan untuk jalur Polbit. Jalur Polbit itu apa? Yang sudah dijelaskan tadi sama Bang Taruna Nindya, Bang Syahri Ramadan tadi, bahwa yang Polbit itu setelah kita tamat dari sini kita akan langsung auto PNS gitu. Jadi baik-baik di kampus laksanain apa yang ada di kampus, peraturan kampus laksanain semuanya, tugas-tugas, belajar dengan giat, dan ya kegiatannya diikuti semua. Insya Allah setelah lulus akan menjadi PNS. Nah, ada juga nih yang nanya, kalau lulus dari PTDI STTD itu apa aja sih kita bisa jadinya? Nah, untuk yang pertama itu dalam program transportasi darat sarjana terapan, profil lulusannya itu ada 4. Kita bisa jadi perencana transportasi, bisa jadi perekayasa sistem transportasi, bisa perekayasa sistem pelayanan angkutan, dan perekayasa sistem keselamatan transportasi. Nah, formasi jabatan apa aja sih bisa kita ambil dari profil kelulusan tersebut? Nah, ada sekitaran 44 profil jabatan yang teman-teman calon taruna-taruni perhubungan sendiri bisa di SS agar bisa dibaca nanti untuk mungkin sebagai motivasinya ke depan ya. Nah, untuk itu sertifikat kompetensi. Nah, apa sih yang dimaksud sertifikat kompetensi ini? Sertifikat ini yang nantinya akan diserahkan setelah kita tamat, ada 10 macam sertifikat seperti menggambar teknik, perempatan dan teknik ukur, manajemen dan survei LLAJ, dan masih banyak lainnya. Sertifikat-sertifikat ini berguna untuk nantinya teman-teman sendiri untuk mendaftar ke formasi jabatan yang ingin teman-teman pilih sendiri. Nah, terus dari itu kita bisa juga jadi ahli bidang atau pengadaan. Seperti perusahaan perlengkapan jalan, jasa konsultasi moda jalan, konsultasi moda ASDP, tentang penyeberang sungai dan danau, dan ada beberapa masih banyak lainnya. Next, Bang. Nah, untuk yang tadi itu, untuk yang profil lulusan D4 transportasi darat, sedangkan yang sekarang adalah program studi D3 manajemen transportasi jalan. Lulusannya aja bisa jadi apa aja sih, Kak? Nah, lulusannya itu ada 8 yang bisa jadi acuan adik-adik nanti: rekayasa dan pengaturan lalu lintas jalan, perancangan kebutuhan fasilitas pejalan kaki, desain dan pemasangan perlengkapan jalan, analisa kinerja lalu lintas jalan, analisis keselamatan lalu lintas, dan ada 3 lagi poin yang bisa adik-adik baca sendiri. Nah, formasi jabatannya apa aja sih bisa diambil, Kak? Untuk formasi jabatannya untuk sementara ini yang bisa diambil itu ada 4, yaitu pengelola rencana tata ruang dan perhubungan, 2, pengelola pengawasan LLAJ, 3, pengelola manajemen lalu lintas, traffic management specialist, 4, pengelolaan sistem pelayanan angkutan. Nah, di D3 MTJ ini apa aja sih bisa kita dapat sertifikat kompetensinya? Sertifikat kompetensinya itu bisa didapatkan ada 4, yaitu surveyor LLAJ, aplikator marka, sertifikat pembuatan rambu, dan yang keempat sertifikat teknik pemuatan angkutan barang atau LSP. Nah, bisa jadi ahli bidang apa di LLAJ ini? LLAJ ini dapat ada 4 yang bisa dijadikan. 1, perusahaan konstruksi pembangunan prasarana moda jalan, 2, jasa konsultasi moda jalan, 3, operator penerima subsidi moda jalan atau angkutan perintis BTS dan KSPN, 4, operator angkutan umum orang dan barang moda jalan dan ASDP. Nah, untuk yang 3 itu ada dari D3 manajemen transportasi perkereta apian.
Untuk lulusannya sendiri itu ada 3. Pengaturan perjalanan kereta api setempat, pengaturan perjalanan kereta api daerah, dan pengaturan perjalanan kereta api terpusat. Formasi jabatan yang bisa adik-adik pilih di D3 Manajemen Perkeretaapian ini sebagai terampil, auditor, pengelolaan penetapan trase jalur perkeretaapian, pengelola perizinan perkeretaapian, pengadministrasi sertifikat dan SDM perkeretaapian, pengelola sistem operasi perjalanan perkeretaapian, dan pengelola sistem kendali jaringan perkeretaapian. Untuk sertifikat kompetensi sendiri yang bisa adik-adik dapatkan dari D3 Manajemen Transportasi Perkeretaan Api ini ialah tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian berpenggerak listrik, awak sarana perkeretaapian, dan K3 ahli muda. Ahli bidang apa yang bisa dijadikan di D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian ini? Bisa jadi operator angkutan penumpang, operator angkutan barang, dan regulator. Nah, setelah dari kelulusan tadi, kita akan bahas tentang karir daily life atau kehidupan sehari-hari, kehidupan taruna. Untuk menunjang kemampuan bakat dan minat taruna, PTDI STTD terdapat beberapa ekstrakurikuler yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi di bidang olahraga, bela diri, multimedia, dan kesenian. Dan ada beberapa yang dicantumkan di sini seperti drum, Korps Gita Jeta Wiratama atau drum band, LT Media, Korps Pedang Pola, brass band Gita Suara Pertiwi, ekstrakurikuler olahraga, English Club, Rohani Islam, dan lain-lain sebagainya. Oke, bisa next Bang. Dan ini ada cuplikan video untuk drum band dari Angkatan 38 yang dilaksanakan di PPI Curug. Bisa disaksikan. B 7 kilometer juga dari B itu A 40 jaraknya 350 datang ke sana total jarak 350 km kemudian kelas 1 60 kelas 2 nya 40 berarti tambah 350 bagi 100 sore
Oke, demikian tadi video drum band Drum Corps Gita Jata Wiratama angkatan 38. Jika adik-adik masih kepo atau ingin tahu gimana kelanjutannya atau dari awal drum bandnya dimulai tadi, bisa dicari di YouTube, ketik Drum Corps Gita Jata Wiratama. Nanti coba saya masukkan ke chat ya, kolom chat, jika adik-adik ingin berkenan ingin itu. Nah, untuk selanjutnya akan saya singgung sedikit masalah tentang tes tadi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bang Taruna Nindya Syahri Ramadan, bahwasanya untuk tes yang TPA tadi itu mungkin diadakan yang tahun ini, ya seperti ada jalur tes yang sudah dikabarkan di surat pengumuman, dan setelah itu untuk tes psikotesnya nanti akan dilaksanakan mungkin karena belum ada pemberitahuan seperti tahun lalu, tahun 2021 itu seperti CAT sistemnya, untuk menggambar kemungkinan itu ditiadakan, tapi untuk itu boleh berlatih adik-adik sekalian. Nah, untuk yang psikotesnya itu yang korannya itu tetap ada, terus kecermatan seperti angka hilang itu ada ditambahkan, sempat ditambahkan. Untuk pelaksana tahun lalu di tahun 2021 itu dilaksanakan oleh Universitas Pajajaran, Unpad dari mereka untuk sistem psikotesnya sendiri. Nah, kalau untuk psikotesnya itu kisi-kisinya tadi boleh dilihat untuk apa namanya? Yang angka tadi. Nah, kalau perhitungan angka koran itu sekarang udah model sistem baru. Kalau untuk tahun kami itu tahun 2021 seperti misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 itu angka ganjil atau angka genap. Nanti adik-adik bakal disuguhin dalam satu tabel itu semua. 2 tambah 2 sama dengan 4, apakah itu ganjil atau genap, nanti jawabannya adik-adik sendiri tentuin, terus nanti di bawah tabel bawahnya lagi ada 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Misal 2 tambah 3 sama dengan 5, apakah itu ganjil atau genap. Maka itu juga perlu adik-adik pelajari sekalian. Ya, setelah itu ada juga bocoran sedikit untuk psikotes itu tahun 2021 ada seperti denah, gambar denah kota. Dan denah kotanya itu nanti sudah digambarkan sedemikian rupa, terus nanti diberi nama, disuruh hafalkan dengan kita sebanyak 8 menit atau kurang lebih 8 sampai dengan 5 menit. Setelah itu nanti akan ditanyakan oleh aplikasinya tersebut, akan disuguhkan peta yang sama, namun dengan yang bangunan-bangunan tadi itu diganti dengan kotak dan nomor saja. Nanti adik-adik akan ditanyai untuk kotak nomor 22. Misalnya untuk gambar sebelumnya itu ada masjid. Di soal nanti masjidnya itu dihilangkan, diganti dengan kotak biasa dan nomor. Nanti untuk nomor 22 itu gambarnya apa? Masjid. Berarti nanti dijawab masjid gitu. Ada dikasih pilihan gandanya. Mungkin sekian untuk yang psikotes tadi. Untuk yang wawancara juga itu tambahan sedikit, mungkin boleh dipelajari tentang ya sejarah sedikit, sejarah singkat tentang STTD itu boleh dipelajari sedikit. Oke. Sekian, terima kasih untuk adik-adik yang telah menyimak dengan seksama. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan atau ditulis di kolom komentar. Kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Taruna Muda Askari Al Putri yang sudah memberikan berbagai ilmu yang cukup bermanfaat, dimulai dari bagaimana menjawab soal-soal besi nantinya dibocorkan sangat luar biasa, dan ini menjadi persiapan buat adik-adik semua tentunya, dan kita juga nggak akan tentunya melepaskan adik-adik begitu saja. Nanti kita akan juga kembali menjawab, dan kalau ada permasalahan-permasalahan yang tentunya di persimpangan bagi adik-adik, nanti adik-adik bisa mengajukan pertanyaan, dan berikutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Dan kepada adik-adik semuanya, sesi pertanyaan ini kami tujukan kepada adik-adik dengan menyebutkan nama, menyebutkan asal daerah adik-adik, dan juga menyebutkan rencana jurusan yang diambil di STTD. Dan kepada adik-adik semuanya kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Adik M Mubarak asal Aceh Besar. Jurusan yang ingin dipilih yaitu jurusan D4 Transport.
Shalom, izin menjawab untuk pertanyaan tadi. Dari Muhammad Mubarak ya, yang tahun 2002 ada tes akademik atau ditiadakan juga. Nah, kalau untuk tahun 2022 itu tesnya akan disamakan dengan 2021, ditiadakan akademik, hanya ada tes SKD, kesehatan, kesemaptaan, psikotes, dan wawancara saja. Mungkin demikian. Dan ya itu bisa diterima. Oke, baik, Mas Barat. Terima kasih. Pertanyaan dari Akasya. Dari Pertanyaannya, apa nanti pendidikan di sana boleh bertanya memakai apakah kacamata? dari jurusan IPS tidak dibuka, Kak? Mohon izin senior menjelaskan, bisa menjawab. Untuk IPS sendiri dari instansi STD tidak dibuka, tapi untuk para catar yang dari jurusan IPS dulunya jangan merendah hati, karena di dalam Kementerian Perhubungan, salah satunya di instansi ASDP, mereka ada membuka bagi mereka catar yang dari jurusan IPS. Informasi sedikit, ASDP tersebut adalah satu satuan juga dengan STD, yang dulunya juga STD sebelum berdiri sendiri juga bekerjasama dengan ASDP tersebut. Mungkin bisa saya rincikan, ASDP itulah taruna yang di bidang angkatan sungai, danau, dan perairan, yang kalau memang lebih dalamnya, yang kalau kalian tahu yang di feri kan ada tuh yang di kapal-kapal feri, mereka lah yang bakal jadi calon taruna dan pegawai di instansi tersebut. Mungkin terima kasih. Mohon izin saya menyesuaikan, izin menjawab untuk pertanyaan dari cupnya Akasya. Pertanyaannya, apa nanti di pendidikan di sana boleh memakai kacamata? Dan juga untuk kegiatannya sendiri itu bagaimana ya, Kak? Oke, izin jawab. Untuk pendidikan nanti di sana boleh menggunakan kacamata. Untuk kegiatan akademiknya, kegiatan perkuliahan boleh menggunakan kacamata. Sedangkan untuk kegiatan ketarunaannya seperti berbaris jalan itu, untuk kacamata boleh disimpan terdahulu. Dan kegiatan di sananya itu mulai dari bangun pagi, kita itu sudah ada jadwalnya masing-masing, seperti sholat subuh, terus olahraga pagi, setelah olahraga pagi ada apel pagi, makan pagi dulu, setelah makan pagi apel pagi, setelah itu melaksanakan perkuliahan seperti biasa sampai dengan jam 1. Nanti untuk jam 12 sendiri untuk itu makan siang. Setelah makan siang nanti akan ada lanjutan perkuliahan kembali ke prodi masing-masing. Setelah itu nanti ada kegiatan olahraga sore itu sekitaran pada pukul 3:30. Tentunya kita setelah sholat asar di sana nanti akan melaksanakan kegiatan olahraga sore, dan itu persiapan setelah olahraga sore 5:30 persiapan untuk sholat maghrib dan makan malam. Setelah itu kegiatan akan menyesuaikan sesuai dengan instruksi dari pengasuh itu sendiri. Mungkin demikian. Bagaimana cutnya Akasya, apa boleh diterima? Oke, ini ada pertanyaan dari Ahmad Rizky dari Aceh Besar. Jadi
manajemen transportasi jalan, ya ini kayak Polbit Pemda. Izin bertanya Kak, untuk biaya non akademik itu maksudnya bisa dijelaskan sedikit Kak bagaimana? Oke, ini kami persilakan untuk Askari untuk menyampaikan. Ya, biaya akademik. Baik, mohon izin menjawab. Untuk biaya akademik itu sendiri, untuk yang Polbit Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, itu untuk biaya perkuliahannya dari semester 1 sampai dengan lulus nanti itu ditanggung oleh pemerintah, sedangkan dari pihak Tarunanya sendiri itu hanya membayar uang makan saja. Dan untuk awal uang pangkal atau uang tahap pertama masuk itu juga dibayar sekitar kurang lebih 26 jutaan gitu. Nah, kalau untuk yang Polbit Pemda ini memiliki keuntungan sendiri. Untuk Polbit Pemda sendiri itu setelah kita membayar uang pangkal, maka dari Pemda itu sendiri akan mengembalikan walaupun tidak 100% dari uang pangkal kita tersebut. Ya, mungkin bisa Bang Taruna Nindya Syahri Ramadan menambahkan. Izin Bang. Terkait uang administrasi. Siap, terima kasih Bang. Udah semua tuh lengkap. Ya Bang, mau jawab pertanyaan dari Tengku Ridwan Rizal. Izin bertanya Bang, apakah Polbit Kemenhub terdapat biaya pangkal masuk? Nah tadi kan udah jelaskan tuh. Untuk Kemenhub itu tetap membayar uang pangkal sekitar 26 jutaan. Tetapi dari pusat, dari provinsi nggak mengganti uang kalian. Jadi kalian pakai uang kalian masing-masing. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya dari Zakir Muhayyid, ini ada pertanyaan, izin bertanya Bang, hal apa yang biasanya tidak ada toleransi di dalam penilaian, misalnya buta warna dan lain-lain. Terima kasih. Ini kami persilakan kepada Taruna Nindya Syahri Ramadan untuk menyampaikan masalah tersebut tidak ada toleransi seperti masalah kesehatan. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Abida, Bang Raja. Untuk penilaian apa saja yang tidak bisa ditoleransi, itu yang Bang sebut tadi itu very kokel untuk laki-laki, khusus untuk laki-laki itu very kokel, itu nggak ada toleransi sih menurut Abang. Terus yang kedua yang umum, gigi, kerapian gigi, varises, buta warna, dan juga rabun. Nah, kenapa Abang bilang nggak bisa buta warna gitu tuh fatal? Karena nanti kan kalian nanti beraktivitas nih di kampus, disuruh menjelaskan atau disuruh lagi praktik rambu lalu lintas. Karena ada warna-warnanya nih, ada warna merah, ada kuning, ada hijau. Nah, kalian buta warna, kalian nggak bisa bedain warnanya apa. Makanya kampus nggak bisa mentolerir orang-orang yang buta warna. Nah, selanjutnya untuk yang rabun nih, rabun maksimal rabun yang diterima dari STTD itu -2. Tuh Abang dapat kabar sendiri dari Rektorat STTD, itu maksimal rabunnya itu -2. Di atas dari itu kalian nggak bisa. Jadi nanti kalau misalkan -1 nih, -1, terus kalian perlu pakai kacamata waktu perkuliahan, nah itu diperbolehkan. Tapi pas aktivitas ketarunaan, seperti yang dibilang Askari tadi, seperti baris berbaris, ekstrakurikuler, itu dilepas kacamatanya karena mengganggu aktivitas. Oke, sekian. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada beberapa pernyataan terakhir ya, dan ini kita baca sekalian. Izin bertanya Bang, apakah Polbit Kemenhub terdapat biaya pangkal masuk? Nah, ini
Sudah ya? Oke, berikutnya ada Oke, berikutnya ada pernyataan dari pertanyaan ya dari Ayu. Ya, ini saya baca lagi. Mohon izin bertanya Kak, untuk kesehatan standarisasinya bagian bentuk kaki X atau O itu berapa ya Kak? Maksudnya ini mungkin lebih kepada perkelahian TFS dan MPS-nya ada ya. Oke, mungkin mohon dijawab buat Taruna Muda Askari Al Putri di Selatan. Terima kasih. Untuk siap izin jawab untuk pertanyaan dari Ayu Malinda. Yang pertanyaan tersebut standarisasi X atau O. Nah, kalau untuk standarisasi bentuk kaki X atau O itu kurang lebih masih mentoler kurang lebih 5 cm ke bawah. Untuk 5 cm sendiri itu masih dipertimbangkan, dan untuk lewat dari 5 cm itu maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Demikian. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir ya yang kita tutup sesi tanya jawab ini. Nah, izin nggak untuk tahun 2021 kemarin ada berapa item tes psikotes? Ini mungkin tadi sudah mempersiapkan SKD yang begitu matang ya, sehingga sudah memikirkan psikotes ini luar biasa, perjalanan jauh ya, tesnya udah pasti, jadi persiapannya memang sudah dipersiapkan sedemikian. Nah, selanjutnya kami memberikan pertanyaan ini kepada Taruna Muda Mumtaz Alfandra Zalza untuk menjawab pernyataan tentang psikotes. Baik, mohon izin senior, silakan jawab pertanyaannya. Mungkin Cetar yang ini udah siap kali yang psikotesnya. Jadi untuk psikotes sendiri yang ditanyakan pada tahun 2021 adalah berupa tes koran, tapi tes koran tersebut sudah dimodifikasi berupa dalam bentuk layar. Jadi soal yang diberikan seperti tes koran biasanya, terus nanti misal 6 tambah 4 itu berapa, atau 5 tambah 3 itu berapa. Nanti kalau emang tidak genap atau ganjil, nanti ada pilihan A ganjil, B genap, tinggal kita pilih. Jadi untuk para catar agar menjawab dengan cepat dan teliti. Dan untuk lainnya ada berupa denah, juga ada seperti loncatan aritmatika. Jadi yang soal-soal yang udah kita pernah pelajari saat les semua ditanyakan pada tes nanti. Mungkin apakah bisa diterima? Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Hikamon asal Kabupaten Aceh Besar. Jurusan izin bertanya Kak, kuota penerimaan tahun ini berapa ya Kak? Nah, terima kasih banyak untuk pertanyaan dari Terima kasih, mohon izin sudah menyesuaikan. Siap izin menjawab untuk pertanyaan tersebut.
Untuk kuota penerimaannya sendiri, untuk yang Politeknik Transportasi Darat Sarjana Terapan yang D4-nya itu, untuk totalnya semua ada sekitar 360 Polbid Pemda, yaitu Polbid yang bisa dikatakan tidak bersaing secara keseluruhan, namun bersaing hanya untuk daerah masing-masing. Untuk yang kedua itu formasi pola pembibitan Kemenhub, sekitaran 69 orang taruna-taruni, dan formasi pola pembibitan Kemenhub khusus putra-putri dari Papua. Untuk yang jurusan baru sendiri itu D4 Tenaga Rekayasa Otomotif Sarjana Terapan. Untuk rekayasa teknologi rekayasa otomotif sendiri itu menerima 46 orang taruna-taruni dengan melalui formasi pola pembibitan Kementerian Perhubungan dan 2 Kementerian Perhubungan yang dikhususkan untuk taruna-taruni dari putra-putri Papua. Selanjutnya ada D3 Manajemen Transportasi Jalan. Untuk D3 Manajemen Transportasi Jalan sendiri, untuk penerimaan pola pembibitan Pemda itu sekitar 336 orang taruna-taruni, sedangkan untuk formasi pola pembibitan Kementerian Perhubungan sekitar 48 orang taruna-taruni. Dan yang terakhir ada D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Nah, sayangnya untuk D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian untuk tahun ini tidak dibuka untuk umum, hanya dibuka untuk beberapa Pemda saja yang tercantum di Surat Lampiran PG 12 tahun 2022. Untuk D3 Manajemen Perkeretaapian sendiri ini menerima 48 taruna-taruni melalui pola pembibitan Pemda dari daerah yang sedang mengajukan MOU. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ke 3 narasumber kita bersama pada hari ini. Mulai dari Taruna Nindya Syahril Ramadan, ada Taruna Muda Askari Al-Putri, dan Taruna Muda Mumtaz Al-Fanza Zalza yang sudah memaparkan materi cukup begitu luar biasa tentang STTD, dan yang cukup luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh adik-adik semua. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama adik-adik semua untuk menjadi saksi buat kita bersama bahwa nantinya insya Allah adik-adik juga akan masuk ke bagian Taruna Muda STTD Aceh berikutnya. Nah, berikutnya mohon untuk adik-adik semua untuk mengaktifkan kamera buat kita bisa foto sesi bersama. Oke, adik-adik mohon untuk semuanya diaktifkan kamera. Ya. Tapi sesinya apa? Mohon untuk adik-adik yang ganteng-ganteng, yang imut dan yang cantik-cantik, jangan lupa menghidupkan kamera buat kita bisa foto sesi bersama adik-adik, ya. Ayo adik-adik, yang cewek mungkin sudah bisa dipakai jilbab, yang cowok mungkin sudah bisa bangun untuk kita bisa foto sesi bersama. Oke, mana nih yang pertama? Ada yang di sini saya baca ada Al-Hafiz, Opuren 2F ya. Ada Zakir Muhair. Nah, ini ada Cut Farah Febriana. Ini kayak di ruang teknos aja ya. Di kelas. Oke, semangat belajarnya adik ya. Semoga tahun ini juga bisa melangkah seperti abang-abang kita ini ya, yang sudah luar biasa
ya ini juga salah satu saksi ya bahwa mereka juga belajar seperti adik sebelumnya. Nah, ayo ada siapa lagi di sini? Ada Sofita, ada cucunya Akaisha ya, ada M Mubarak, ada Raja, Tuku Ridwan Rizal. Nah, ini udah hidup kamera satu persatu. Terima kasih buat Zaki Muhair. Siapa lagi nih? Ada Rasuki Mahadina, ada Rosyid Irsa. Oke, yang lain? Apakah kamera HP tidak bisa hidup? Ini ada PMA 04 Farhan, terima kasih buat Farhan. Ada Nazira, terima kasih Nazira. Ada Al Hafiz, terima kasih Al Hafiz sudah ikut bergabung. Mana yang lain? Ayo adik-adik, jangan malu. Oke, terima kasih buat Sofita, Laia yang sudah ikut gabung di Zoom. Ada Marsha, Febri ya, ini di ruang teknis juga. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang memang perlu ditanyakan dan memang itu jangan sampai terjadi sebuah malapetaka bagi adik-adik untuk tahun ini, maka jangan lupa untuk ditanyakan di dalam grup ya yang sudah dibentuk oleh abang-abang kita yang ganteng-ganteng ini. Nah, oke, berikutnya ada Nehla Fawira yang sudah ikut juga gabung. Nih, jangan lupa diambil nomor HP abang-abang ini ya. Siapa tahu nanti jadi jodoh ya. Ada Teh Syauri Ramadan. Maksud saya ada Taruna Nindya Syahri Ramadan, ada Taruna Askari Al-Putri dan Taruna Mumtaz Alfanza Zalza ya. Dan bisa dipastikan ini akan jadi PNS setelah selesai pendidikan ya adik-adik. Nah, bagi yang cewek terkhususnya. Oke. Mana nih yang cowok-cowok ya, masa depan tergantung pada lagi-lagi ini ya. Mana lagi? Ayo mungkin untuk adik-adik sobat-sobat Taruna boleh di on cam ya. Bakal kita screenshot juga sebagai dokumentasi laporan nantinya. Mungkin terima kasih. Sesi foto ya kepada adik-adik, dan saya ingatkan lagi bahwa nanti kita akan mengadakan tryout SKD tentunya, ada TU, TWK dan TKP, dan saya sangat berharap kepada adik-adik untuk bisa dapat skor setinggi mungkin. Kalau bisa 550 kenapa tidak ya adik-adik. Nah, ingat bahwa yang menjatuhkan batu yang kecil yang tidak pernah nampak. Jadi adik-adik semuanya mohon diperhatikan, baik berkas dan lain. Sangat penting buat adik-adik jangan sampai ya menyesal di kemudian hari. Nah, jika memang ada yang memang perlu ditanyakan nantinya dan Taruna Nindya yang sudah ada bergabung di Zoom. Baik, mohon izin saya menyesuaikan. Izin untuk adik-adik boleh dibuka kameranya. Bakal kita adakan sesi foto bersama. Oke, untuk fotonya itu nanti bakal dihitung dulu.
dari hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1, senyum. Oke, sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1, ganti gaya. Oke, terima kasih untuk adik-adik. Ya, untuk itu tangannya boleh diginiin ke kamera. Ke depan. Izin, Bang. Oke, 1, 2, 3. Siap. Terima kasih untuk adik-adik semua. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak buat adik-adik semua yang sudah ikut bergabung pada sesi Zoom tersebut. Ya, sesi Zoom hari ini nanti kemungkinan kita jangan putus silaturahmi. Ya, saya selaku moderator di mana ada salah dan kesilapan di situ saya minta maaf, beribu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.